Om Swastiastu. Kami dari mahasiswa FKIP Universitas Mahadewa Indonesia akan melakukan wawancara dengan tema yang berjudul Baris Kekuwu. Om Swastiastu. Kali ini kita sudah bersama salah satu narasumber kita. Di sini kita akan membahas tentang baris kekuwu bersama narasumber kita. Itu bagus gede bawa Ardiano SAG MPDH. Kaji Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sudah meluangkan waktu untuk yang wawancarai. Niki Titiang jadi tanya-tanya sedikit tentang baris kekuwu. Mungkin yang pertama langsung bertanya. Sejarah baris kekuwu itu seperti mati. Om Swastiastu, terima kasih atas pertanyaannya mengenai sejarah tari baris kekuwu yang ada di Desa Adat Sandakan, Kecamatan Petang, Kabupaten Bandung. Sudah pernah dilakukan penelitian untuk mengkaji bentuk, fungsi, makna serta nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Sejarah tari baris kekuwu yang Tiang ketahui, yang Tiang ketahui dari hasil wawancara sekitar 10 tahun yang lalu dengan para penglingsir atau tetua yang ada di Desa Adat Sandakan, yang kebetulan beberapa dari yang Tiang wawancara itu sebagai tokoh utama, tokoh kunci begitu Tiang katakan, karena beliau pertama yang mewarisi, kebetulan beliau sudah tidak ada, sudah almarhum seperti itu. Kalau Tiang boleh sebutkan, yang pertama itu almarhum Wayan Mandre. Beliau dulu sebagai pemangku di Pura Desa Adat Sandakan, sudah almarhum. Kemudian yang lingsir lagi satu, almarhum Ido Pedane di Gerio Gede Sandakan. Jadi beliau sudah almarhum, beliau juga merupakan informan kunci begitu dulu dalam memberikan informasi. Nah, terkait keberadaan baris kekuwu dari hasil wawancara yang dapatkan dari beberapa tokoh, bahwa tari baris kekuwu itu sebenarnya muncul ketika keinginan masyarakat di Desa Adat Sandakan membuka lahan pertanian, di mana lahan pertanian harus didukung dengan air yang cukup, sawah harus didukung dengan air yang cukup. Jadi karena di daerah Plage ada sumber mata air yang besar, maka masyarakat di sini berjanji ketika air yang datang dari kelebutan, dari sumber mata air itu bisa mengalir sampai ke desa, maka akan disambut atau dipag-pag begitu dengan sebuah tarian yang disebut dengan tari baris kekuwu, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang pernah yang dalami tentang penelitian. Sedangkan kalau bukti-bukti dalam bentuk lontar atau prasasti itu memang tidak ada yang membahas tentang tari baris kekuwu secara utuh. Lanjut ke pertanyaan kedua tadi. Bentuk dari baris kekuwu itu seperti napi. Bentuk dari tari baris kekuwu itu seperti namanya baris kekuwu, ya seperti tari baris pada umumnya, cuman bentuk tariannya itu sederhana, dan ciri khas kenapa menjadi tari baris kekuwu itu, ciri khasnya adalah menggunakan mahkota atau gelungan yang terbuat dari sakti kekuwu yang sering digunakan dalam upacara masyarakat Hindu di Bali. Kalau di dalam Dharma Caruban orang membuat rebasan, rebasan bebangkit, biasanya ada sakti kekuwu. Jadi sakti kekuwu itu dipakai menari, salah satu ditaruh kepala sebagai hiasan sehingga disebut tari baris kekuwu. Kemudian hiasan unik lainnya adalah menggunakan kalung yang terbuat dari daging babi atau disebut dengan beurutan, beurutan, sosis Bali. Jadi itu dipakai kalungnya. Kalau untuk penarinya nih kok berapa banyak? Nah, mungkin
penari dari pengamatan yang pernah yang lakukan biasanya minimalnya 4 orang, tidak ada patokan khusus ya, namanya seni sakral kan tidak ada uger-uger pasti karena sifatnya religi. Ciri tari sakral pun kan seperti itu, sederhana dia. Jadi gerakannya sederhana, kemudian busananya sederhana. Jadi busananya adalah busana adat Kepura yang digunakan pada saat masyarakat melakukan upacara Magpaktoyo itu. Jadi penarinya pun seperti itu, spontanitas, tidak ada penari pasti, si A si B tidak ditunjuk sebagai penari. Siapa yang mau ngayah maka dia berhak menarikan tari baris kekung itu. Mungkin ada nilai spiritual dari baris kekung. Ya. Kalau kita lihat dari nilai spiritual tentu ada nih, karena berkaitan dengan religi. Jadi berkaitan dengan sistem kehidupan masyarakat yang terbungkus dalam agama Hindu. Jadi nilai spiritualnya di sana letaknya, karena baris ini dilaksanakan pertama dalam pementasannya terdapat upacara upakara. Ya, upacara upakara itu upacaranya itu harinya ditentukan, hari baiknya. Upakaranya adalah jenis banten yang dipersembahkan pada saat pelaksanaan Magpaktoyo itu. Kemudian yang tidak kalah penting nilainya di sana adalah nilai satya, setia ya, setia kepada janji, karena dalam sejarahnya berkaul, berjanji akan menarikan itu. Jadi itu nilai spiritualnya. Mungkin kalau nilai kebudayaan baris kekung Ya, kalau kebudayaan juga secara otomatis dia masuk di sana. Kalau kita lihat salah satu unsur kebudayaan itu kan sistem religi. Salah satu dari 7 unsur kebudayaan itu satunya itu sistem religi. Jadi sistem religi masyarakat di sini menyesuaikan, karena di sini masyarakat agraris zaman dulu masyarakat agraris, masyarakat pertanian, dan petaninya adalah petani basah, sawah. Jadi upacara yang muncul itu yang berkaitan dengan upacara pertanian. Salah satunya niki Magpaktoyo ini. Magpaktoyo niki kan dikaitkan dengan upacara sebelum masyarakat memanen padi dan akan menuju masa tanam berikutnya, seperti itu. Nah, ini semua semangat tadi atas waktu yang diluangkan yang wawancara. Itulah tadi sedikit wawancara saya bersama Tuajinya. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kita tutup untuk Parma Santi. Om Santi Santi Santi.